Banyak sekali yang datang ya. Monggo silakan masuk dulu, termasuk yang di belakang ibu-ibu panas nanti 1 jam bisa masuk juga. Luar biasa ibu-ibu banyak. Kemarin saya berkesempatan ngisi pengajian ibu-ibu Aisyah di Kabupaten Jombang, itu lebih banyak lagi. Bahkan beliau bercerita begini, Pak Rio, ini ibu-ibu biasanya kalau pengajian di atas 1.000 orang itu menempati Masjid Agung di alun-alun itu. Ini kan ada 2.000. Mari kita menuju kemenangan, kata para muadzin. Kemenangan yang kita maksud itu yang seperti apa? Dan bagaimana cara meraihnya? Tentu saja kemenangan itu sifatnya kemenangan dunia akhirat. Bagaimana langkah-langkah dan tahap-tahap menuju kemenangan itu? Ya, mari kita oncai kalimat demi kalimat yang disampaikan para muadzin, yang muadzin itu menurut Rasul mereka memiliki pintu khusus masuk surga besok, karena mereka istiqomah menjaga waktu, mengingatkan orang untuk sholat jamaah, dan muadzin itu tidak dibayar, nggak ada pensiunnya. Maka jangan heran kalau ada muadzin suaranya semakin sepuh semakin asik didengarnya. Ya memang keikhlasannya seperti itu. Tidak perlu diketawakan mereka itu, karena mereka itu istiqomah. Di Lumajang itu ada muadzin istiqomah banget, sampai suaranya itu sambung. Hayya 'alas shalah. Sudah sepuh. Apa yang terjadi? Ketika akan sholat asar, dia akan kumandang adzan dan sudah dalam keadaan wudhu, naik ke masjid, rumongso ndredeg dadanya, menyuruh kok yang lebih muda, awakmu ae sing adzan, aku kok ndredeg. Dia kemudian duduk mendengarkan kumandang adzan. Selesai adzan, la ilaha illallah, mbak itu ternyata sudah tertidur untuk selamanya. Apa istilahnya? Muadzin istimewa, wudhu, mau sholat asar, mau kumandang adzan, nggak sampai. Nggak tahu kita besok gimana ya akhir kehidupan kita. Ya kalau lihat potongannya baik-baik lah insya Allah ya. Kalau nggak baik, masa pagi-pagi masuk masjid gini nih. Ini kan bukan gereja, tapi istiqomah kita. Allahu Akbar pertama. Allah Maha Besar, diingatkan untuk menuju sukses, mantapkan keakbaran Allah dalam hati kita. Jangan merasa kita ini nggak bisa melangkah karena potensi lemah, karena nggak ada dukungan macam-macam. Saya kira usul dari Bapak Muahlan tadi itu benar. Pengajian ibu-ibu taruh di MIM kali PP, kemudian itu studi belanja. Baru hari ini saya dengar istilah studi belanja. Nanti kalau dikembangkan menjadi studi mencuri, studi belanja ke sana. Cuman ada kritik saya tadi, bawa dompetnya. Dompet nggak penting, isinya. Besarkan Allah dalam jiwa kita. Orang sholat itu pertama Allahu Akbar, membesarkan Allah, masih gagah muda, Allahu Akbar. Tapi usia muda nggak lama nanti akan ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan ruku usia 50, 60 itu sudah mulai ruku. Di masjid ini sudah ada yang usianya ruku sudah. Nanti tinggal sujud. Usianya sujud itu 70, 80 sujud. Setelah sujud salam kehidupan. Kita hakikatnya menuju kepada salam kehidupan itu dengan 3 misi besar.
Assalamualaikum, ini pertama. Doa untuk keselamatan, kebersamaan, saling mendoa satu dengan yang lain supaya mendapat keselamatan. Warahmah, kasih sayang kita tebar di mana-mana. Yang tua ngasih sayangi yang muda. Muda bukan sekedar usia tapi amaliyah juga. Karena banyak orang yang usianya senior tapi ibadahnya atau ilmunya belum senior. Kasih sayangi mereka, dituntun, dibina, itu tugas persyarikatan betul. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan itu tahun 1912. Sekarang sudah 2022. Sudah 100 tahun lebih 10. Kok bisa bertahan lama? Bisa karena yang dikerjakan oleh warga persyarikatan adalah kegiatan yang tidak pernah menuntut balik apa yang dilakukan. Seperti matahari lambangnya itu. Matahari bersinar, tidak pilih kasih. Matahari bersinar selamanya. Matahari bersinar, tidak menuntut balik apa yang ditebarkannya. Orang Muhammadiyah begitu. Dulu yang Ahmad Dahlan mendirikan persyarikatan ini awalnya melarat, hanya modal semangat, berpikir besar. Wong mendirikan sekolah membayar gurunya tidak mampu. Sampai kemudian Ahmad Dahlan melelang barang-barang di rumahnya dijual kepada orang untuk diberikan kepada guru-gurunya. Untung ada seorang pengusaha yang baik hati, dibelinya barang-barang itu cuma tidak dibawa pulang. Barangnya ya apa rek? Mboten ya ini kangge jenengan mawon. Duwike nggih ndamel bayar guru-guru niku. Oh ya wis alhamdulillah. Awalnya Muhammadiyah didirikan seperti itu kondisinya. Sekarang sudah 3.500 triliun kekayaan persyarikatan Muhammadiyah. Triliun. Ya sebab di mana-mana akan tumbuh amal usaha, peloduk. Tumbuh di mana-mana. Saya pernah Bapak sekalian nuwun sewu ke sebuah desa di Berau, Kalimantan Timur. Turun dari pesawat, keluar dari bandara itu lewat di hutan-hutan, namanya luar Jawa itu kan masih banyak hutan. Di tengah hutan itu saya melihat kampus 2 lantai tinggi dan besar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, tengah alas. Itulah Muhammadiyah tumbuh di mana-mana dan sekarang sudah sekitar 39 cabang istimewa Muhammadiyah di dunia ini. 39 negara sudah berdiri cabang istimewa. Yang dulu waktu mendirikan persyarikatan, Yai Ahmad Dahlan mau lelang barangnya karena tidak mampu membiayai. Bukan hanya itu Bapak sekalian, Muhammadiyah itu sekarang sudah berlomba-lomba mengembangkan sayapnya ke berbagai negara dalam bentuk amal usaha. Bukankah jenengan sama-sama mendengar tempo hari baru membeli tanah dan sekarang sudah didirikan pesantren Muhammadiyah di tengah kota Australia di Melbourne, 10 hektar. Urunan Pak, kalengan itu. Tapi kampus Muhammadiyah Unmu Malang, Unmu Jember, mau bantu berapa? Seluruh kampus. Selesai Australia, di Malaysia ada kampus mau dijual. Di Malaysia dijual, dibeli oleh Muhammadiyah. Jadi ada kampus Muhammadiyah yang di Malaysia sekarang. Kemarin ketika muktamar yang dibagi di provinsi, Jawa Timur menyatakan kami sedang akan membeli gereja. Gereja Pak, di Swiss. Mana? Spanyol. Kalau Spanyol bagi kita kan separuh nyolong.
Ini urunan sekarang 40 miliar mau diubah gereja itu menjadi masjid dan sekolahan. Mereknya nanti Muhammadiyah, dari gereja menjadi Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah, nggak pernah berhenti bergerak. Termasuk di Yosowilangun ini. Ini kan nggak disuruh oleh Ahmad Dahlan atau oleh Pak Haidar Nasir, nggak disuruh, melaku dewe. Tiba-tiba kemudian Mas Pion titip kepada toko yang ada di Kali PP, ketemu pirang perkoro ini loh, kok bisa nyambung gitu loh. Ya karena ada toko Kali PP yang bisa berbisnis ria, namanya Pak Wahid ya. Pak Wahid itu yang nyambung. Intinya begini Bapak sekalian, berorganisasi itu jangan merasa kecil. Berorganisasi biasakan berpikir besar, walaupun masih merintis dan kita tidak merasakan hari ini, tapi 10-15 tahun yang akan datang, generasi kita yang sekarang masih digendong akan merasakan betapa apa yang dilakukan oleh generasi terdahulu benar-benar luar biasa. Insya Allah begitu. Besarkan Allah dalam setiap gerak kita. Allahu Akbar, kata sang muadzin. Ketika kita takbir Allahu Akbar, bayangkan dalam diri kita bahwa yang akbar dalam hidup memang Allah. Manusia itu Bapak Ibu kita semua ini, salah wong ayo cilik-cilik. Orang Indonesia itu kan kecil-kecil. Ya kecil-kecil ya. Kalau menunaikan ibadah haji itu ketawa Pak wong Indonesia. Ya. Melakukannya cepat, klidik. Kita Indonesia wes, nggo gendera wedi hilang. Dan ternyata perbandingan antara bumi dengan matahari, satu matahari, padahal matahari di angkasa ini, di dunia ini, kata para ahli itu mencapai jutaan jumlahnya. Satu matahari dibandingkan dengan bumi, gambarannya bola basket dengan merica. Tahu merica Bu? Pertanyaannya keliru, mestinya ke bapak-bapak. Tahu merica Pak? Merica dengan bola basket itu bandingkan bumi dengan matahari. Matahari yang sebesar itu jumlahnya jutaan, dan bumi sekecil itu penghuninya 1, itu yang Islam, 1,8 itu yang Islam. Jumlah seluruhnya itu 8 miliar kurang lebih. Jadi bumi yang banyak kosong itu sekarang ini dihuni oleh sekitar 7-8 miliar. Di tempat yang seperti merica itu, di situ masih ada gunung, ada laut. 8 miliar orang. Jadi sangat tepat sholat kita ketika kita memulainya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah besar, maha besar. Kita kecil, di satu merica ada 1,8 yang muslim, total semua 8 miliar manusia, termasuk kita ini. Maka tidak tepat bagi kita membesarkan diri, menyombongkan diri, mendongak ke atas, melupakan kebesaran Allah. Maka sholat kita ngajari kepada kita untuk senantiasa merunduk, melihat tempat sujud, supaya kita tidak selalu mendongak dalam hidup ini. Itu kalau sholatnya khusyuk. Bapak Ibu, mari kita seriusi sholat kita itu supaya ketemu dengan Allah. Sehingga setiap gerakan sholat mengingatkan kepada kita tentang kebesaran Allah. Setiap gerakan sholat itu ditandai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali sami Allahu liman. Setelah timbul kesadaran Allahu Akbar dalam diri kita, semua kecil kecuali Allah yang Akbar, maka kemudian kita membuat persaksian sebagaimana muadzin katakan, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu awal kesadaran spiritual kita, membuat pernyataan saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan itulah yang menjadikan kita sebagai orang muslim pertama kali.
Kapan asyhadu alla ilaha illallah diucapkan? Secara gampangnya itu ketika akad nikah. Asyhadu alla ilaha illallah. Iya, mantennya sudah mulai dredeg. Karena akan memulai hidup baru dengan membuat persaksian, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, memulai rumah tangga dengan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau wanita nggak seberapa dredeg loh, Bu. Tapi laki-laki itu kadang-kadang disuruh akad nikah itu sampai 3 kali nggak kena-kena. Sing wedok enak ngenteni. Begitu selesai akad nikah langsung yes. Gak rundredege wong lanang sampai ngeringet sak jagung-jagung. Asyhadu. Itu di kali PP asyhadu, gak kena le mari le. Katanya kepala kawannya, kena le mari le. Asyhadu, tenang le. Terakhir keliru, asu. Sing wedok wae enak ae ngenteni. Wis yes. Bersaksi. Dan orang yang sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, kata sebagian ulama itu ada 5 pemahaman. La ma'buda illallah. Orang itu tidak ada yang disembah kecuali Allah. Lurus pada satu titik Allah. Bercabang tidak boleh dalam Islam. Allah itu pecemburu. Kalau ada hambanya bercabang keyakinan, Allah itu cemburu, tidak rela. Maka mari kita fokuskan akidah kita lurus kepada Allah. Karena pernyataan kita asyhadu alla ilaha illallah. La matluba ilallah, tidak ada yang kita cari dalam hidup ini kecuali mencari ridha Allah. Kita datang ke sini mencari ridha Allah. Ada sebagian yang mengorbankan waktu, ada yang mengorbankan bisnisnya. Yang Bu Andi itu di keraton kan noko, nggih Bu. Pagi-pagi ini biasanya pembelinya banyak loh. Ditinggal pengajian coba. Bukan untuk mencari ridha Allah, eman Pak. Maka orang yang asyhadu alla ilaha illallah la matluba illallah, tidak ada yang dicari dalam hidup ini kecuali ridha Allah. Kita dengan syukur itu ditambah kenikmatannya. Bentuk syukur satu diantaranya meluangkan waktu untuk pengajian seperti kali ini. Saya pernah sampaikan di Rusia itu ada seorang penyair. Seorang penyair itu bercerita ada satu orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Hidupnya senantiasa memburu materi terus-menerus, tidak ingat kepada Tuhan. Suatu ketika ada sayembara yang diadakan oleh orang kaya di negeri itu. Dengan sayembara isinya begini, saya akan bagikan tanah yang saya miliki asalkan ada orang yang mampu berjalan seluas apa tanah yang saya berikan, sejauh mana dia berjalan, asalkan mulai dari Setat sampai di titik terakhir, pulang lagi sebelum matahari terbenam, silakan ambil tanah itu. Kira-kira kalau jenengan dapat sayembara begini ikut apa mboten? Tertarik ya? Ingin mendapatkan tanah seluas mungkin. Dasar dia senantiasa memburu materi. Dia ikut dalam sayembara itu, berjalan pikirannya, saya akan dapat tanah seluas mungkin, saya akan berjalan sejauh mungkin. Berjalanlah dia, dohor terus berjalan, asar berjalan. Dia lupa bahwa tanah itu akan diberikan kalau dia berangkat dan pulang sampai titik awal itu sebelum matahari terbenam. Karena saking semangatnya berjalan terus, lupa untuk kembali. Begitu sadar, oh ya harus nyampe lagi di tempat awal, dia kemudian balik, segera pulang, matahari keburu terbenam. Tidak mendapatkan sesuatu kecuali angan-angan saja. Itulah kehidupan kita. Kalau kita memburu sesuatu terus, tidak ingat kepada zat yang maha memberi, maka pada suatu ketika materi yang kita dapat itu bisa diminta kembali oleh Allah. Bapak Ibu ini termasuk
merasa sudah sugih napa mboten? Pertanyaan saya ulang ya. Tolong dijawab. Ketok ae kok rada wedi katin jawab. Bapak Ibu ini sudah termasuk merasa kaya napa dereng? Sudah ya. Kaya nopo? Relatif Bapak Ibu sekalian. Dikatakan kaya miskin itu relatif, tergantung mindset kita. Berapa sih nilainya kalau dikatakan kaya itu? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, ketika beliau ditantang oleh Rasul, siapa di antara kalian yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah? Abdurrahman bin Auf ngacung pelan-pelan, saya ya Rasulullah. Berapa yang akan kau berikan? Kalau dihitung dengan rupiah sekarang 4,5 miliar. Zaman Nabi dulu sudah ada orang bersedekah seperti itu. Kira-kira di sini ada kira-kira yang ngacung dengan 4,5 miliar. Berarti kita ini kaya apa dereng? Belum, maka wajar kalau ada peloduk-peloduk. Terpenting buat kita, la matluba ila Allah, tidak ada yang kita cari dalam hidup kecuali ridha Allah. La mahbuba ila Allah, tidak ada yang kita cintai dalam hidup kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nggak boleh cinta anak? Oh, boleh, wajib. Cinta keluarga wajib. Tapi begitu kumandang adzan, mari kita lupakan semua itu, semata menghadap kepada Allah, bentuk kecintaan itu. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana gambaran jenengan ketika membayangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah membuat Persyarikatan Muhammadiyah sedemikian mengglobal, mendunia ini. Kira-kira Ahmad Dahlan di sana itu napa mboten gampangnya itu kipas-kipas boleh ganjaran ini ngalir. Ya Allah, jariahnya sudah terus ngalir. Beliau tambah hari, tambah produk-produk, tambah hari, tambah amal usaha, terus di mana-mana tumbuh. Dan tanggal 18 yang akan datang, warga Persyarikatan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia akan turun ke Solo, berangkat ke sana. Dan diperkirakan banyak gereja yang dipinjamkan kepada Muhammadiyah untuk ditempati istirahat dan tidur. Gereja di sekitar Solo situ, karena diperkirakan tidak mencukupi tempat-tempat, hotel-hotel sudah penuh, keluarga-keluarga yang ada relasinya dengan berbagai daerah sudah penuh. Diperkirakan tidak cukup Pak, 3 juta orang akan bareng-bareng ke Solo dalam 2-3 hari. Pesertanya 7.000. Mereka datang ke sana rame-rame untuk membahas bagaimana dakwah, bagaimana bicara Muhammadiyah yang sudah mendunia ini. Tidak bicara PCM Yoso saja, PCA Yoso, sudah dunia yang akan dibahas itu. Dari Yoso berapa kendaraan? Saya dengar 1 kendaraan. Kendaraan kecil apa besar? Karena sekarang banyak ibu-ibu dengan suaminya sepedaan berangkat ke Solo, saking semangatnya sepeda pancal. Ya, ayo yang goes-goes itu berangkat sekarang. Saya dengar koyok diurung no ya kati berangkat. Murung ya. Berangkat sendiri kalau begitu. Eman-eman Pak, orang yang dari Papua, dari Sulawesi Utara semangat datang ke Solo untuk mengikuti muktamar kebesaran Persyarikatan Muhammadiyah. Sekarang nggak terlalu ribet kayak dulu. Kalau dulu itu kan muktamar semua dibahas di situ, pertanggungjawaban dibahas di situ. Sekarang sudah selesai. Pertanggungjawaban sudah selesai, dibagi per provinsi, tanggapan lewat sosmed itu. Jadi sidangnya itu sekarang itu pakai online. Masa kalah dengan murid? Murid kan sekarang serba laptop nggih.
Dulu dilarang, nak gak usah nyekel HP di rumah aja nak. Tiba ini sekolah diwajibkan karena COVID pakai HP. Nah Muhammadiyah sekarang tidak mau ketinggalan, mau tamati model HP. Jadi setiap provinsi itu ada tempatnya, enggak terlalu ribet lah suasananya. Enggak tahu nanti akan terjadi apa lagi. Yang jelas selalu ada kejutan-kejutan baru di Persyarikatan Muhammadiyah. La mahbuba ilallah, kita cinta kepada Allah. Kemudian la maujuda ilallah, tidak ada wujud kecuali diwujudkan oleh Allah. Kita ini wujud diwujudkan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Maka enggak perlu kita menyesali tentang diri dan fisik kita. Syukuri saja sudah, ini yang terbaik. Kocoan, kok elek ya aku ya. Kocone dipecah. Iki sing garai aku ketok elek. Beli kaca baru, lho kok pancet. Pecah maneh. Ya itulah yang terbaik. Bapak-Ibu sekalian, rekayasa terhadap ciptaan Allah itu sekarang semakin masif. Di mana-mana terjadi, dilakukan oleh manusia, bahkan terhadap jenis kelamin. Sekarang banyak orang operasi jenis kelamin, laki jadi wanita, wanita jadi laki. Di mana-mana tidak mensyukuri ciptaan Allah itu. Bahkan kecenderungan penyimpangan seksual sekarang ya, terjadi tidak lagi antar jenis, tapi inter atau sesama jenis. Keanehan-keanehan ini yang menyebabkan nanti akan datang amarah Allah pada kehidupan kita. Hati-hati dengan semua perubahan itu. Nah, hadirnya Persyarikatan Muhammadiyah intinya adalah ingin mengajak seluruh warga untuk menjadi pengikut Islam yang sebenar-benarnya. Apa pengikut Islam yang sebenar-benarnya? Itu pengikut Islam yang senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bersyukur kita menjadi warga persyarikatan yang dituntun oleh lembaga kita ini menuju pada kebaikan-kebaikan. Baik, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata muadzin itu, setiap adzan pasti ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu yang harus disyukuri dalam kehidupan kita. Allah memberikan role model kepada kita manusia, contoh langsung yang diangkat dari sesama manusia, sehingga lebih mudah menanyakan sesuatu dan melihat kepada contoh yang Allah kirimkan kepada kita itu. Contoh langsung yang Allah berikan kepada kita bernama Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Aneh, karena ada seorang yang non muslim menulis 100 tokoh dunia yang mampu membalik kehidupan dari kegelapan menuju suasana yang terang benderang dan modern. Salah satu bahkan ranking pertama bernama Muhammad SAW, Nabi kita. Apakah kita bangga dengan predikat bangga? Apakah kita kemudian ingin mengikuti sunnah-sunnah beliau? Kepingin apa saja yang beliau miliki sebagai kelebihan. Satu, Nabi itu tidak ngamuan. Warga persyarikatan mboten angsal ngamuan. Berkata kasar tidak boleh. Mari biasakan kita berkata yang penuh dengan kelembutan. Suami yang hebat, kata Nabi, adalah suami yang santun kepada anak dan istrinya. Ini salam buat ibu-ibu terhadap para suami di rumah yang suaminya masih ada. Nggih Bu, nggih. Pak, mboten angsal ngoten niku terus ya pengaosan wawinjing niku lho, mboten angsal. Apa ajare? Nabi itu bilang, suami yang hebat itu suami yang santun. Oh, ya wis matur nuwun, Dik. Ngoten lho boleh bisikkan sesuatu pada suami pada jam-jam yang tepat. Merubah suami itu paling mudah, dan yang bisa merubah karakter suami itu bukan siapa-siapa kecuali orang terdekatnya yang bisa membisikkan kalimat indah
yaitu istri-istrinya masing-masing. Sampaikan di atas ranjang ketika akan tidur, Mas, ya apa kalau keluarga kita ini kita perbaiki sedikit, apa nih, kita yuk nopo saling boso sakniki misalnya. Wonten sing boso ibu-ibu teng suami ibu. Wonten nggih. Ya napa basa? Basa Madura napa Jawa? Role model, Nabi tidak ngamuan karena Rasul menyatakan dalam dirinya sebagai ajaran buat kita yang tertera dalam Al-Quran, tanda takwa itu wal kadiminal ghaidha, mampu menahan marah. Saya tanya sekarang kepada bapak-bapak semuanya dengan penuh kejujuran, jenengan seminggu itu muring-muringnya pinten, Pak? Pak Sadi, pinten Pak Sadi? Oh, satu kali gini. Bagus, itu prestasi baik. Ibu-ibu pinten Bu, muring-muring per minggu nih Bu. Mboten dicatat nggih. Perlu ada kesadaran kolektif dari kita semua menjadi orang yang penuh kelembutan. Ada seorang psikiater kedatangan tamu, Bapak-Bapak sekalian. Dia bercerita, Bu, anak saya ini setiap hari marah terus. Iya, Pak, enggak. Tolong dinasihati ya. Oh, betul, saya nasihati. Niki jenengan beto wangsul pun dikasih satu kresek paku. Bangun apa nih? Maku anak kula. Mboten, kalau anak ibu marah, pakulah tembok atau pagar di belakang rumah ibu yang dari bambu itu, dipaku satu. Sehari bisa 17 kali marahnya anaknya itu, saking emosionalnya. 17 kali paku ditempel di paku di situ. Selesai satu kresek baru lapor. Sudah Bu, sudah saya lakukan. Kok cepet? Nggih pancen muring-muring kan anak kula niku. Saya khawatir ini terjadi pada bapak ibu semua gitu ya. Ini anaknya. Belum selesai tugasnya Bu. Napa? Gini, setiap anak ibu mau marah, nasihati. Kalau memang dia nurut, ambil paku itu satu. Nah, setiap hari begitu selesai. Habis paku di bambu itu, di pagar bambu, lapor lagi, sampun Bu. Loh dereng mantun sih aniki. Apa? Anak ibu dituntun, suruh lihat bekas pakunya itu. Oh iya, ada bekasnya. Anaknya biar sadar, nah ini ada bekas pakunya ya, iya. Lapor lagi kepada psikiater. Napa maksudnya nih Bu? Gini loh, orang itu kalau marah dan kemudian dia akibat marahnya menyesali dan dia minta maaf kepada orang yang dimarahi, itu bisa dicabut marahnya, tapi bekas kemarahannya itu akan tetap membekas di hati orang lain. Sadar apa sadar? Jenengan nanti marah teng yang pinten sakniki pun. Ada catatannya apa mboten jenengan lek muring-muring? Berapa orang yang pernah kita marahi selaku bos kepada anak buah, sebuah anak buah memarahi bosnya, atau orang tua kepada anaknya. Karena kadang-kadang Bapak sekalian, orang tua itu menganggap anak selamanya anak terus. Walaupun anaknya sudah punya anak, tetap diperlakukan sebagai anak kecil. Oh alah le, awakmu arek kapan? Lho kono pun enggak ada juga Bu. Enggak apa-apa mesti duwe anak wis kewajibanmu, tapi awakmu lho, jadi anakku. Atas nama penguasa tunggal di rumah itu menganggap anaknya selamanya sebagai anak. Itu enggak salah, tapi mari kita ubah sedikit bahwa setiap orang yang Allah karuniai kehidupan, dia akan terus bertambah, berkembang dan seterusnya. Sehingga tidak boleh perlakuan kita kemudian menganggap remeh kepada mereka itu yang sudah bertumbuh dan berkembang itu. Maka ajaklah mereka berdialog. Berdialog seperti Nabi Ibrahim itu loh Pak. Ketika mendapatkan wahyu menyembelih putranya bernama Ismail, kan tanya, nak semalam saya bermimpi untuk menyembelih kamu, bagaimana menurut pendapatmu nak? Nabi Ibrahim paham kalau itu wahyu itu suruh berupa perintah menyembelih anaknya, tapi masih diajak dialog, bertanya. Begitulah saya ini Bapak Ibu sekalian sering jadi mak comblang. Tahu mak comblang ya? Mak comblang itu mencarikan jodoh.
mencarikan jodoh. Kalau mau daftar, monggo sampun jenengan. Kemarin dari luar kota, Pak Haryo di Lumajang ada anak laki-laki ya. Loh ya banyak. Kenapa Bu? Di sini ada wanita Pak yang butuh segera mendapatkan jodoh. Kalau ada monggo sudah dipertemukan. Sekarang saya tawarkan kepada teman-teman yang di Wat kali ini, di Yosongangun ini. Kalau jenengan punya putra, segera kepingin berkeluarga, laki atau perempuan, segera telepon saya, nanti akan saya carikan solusinya. Dan siapa tahu ini merupakan ibadah. Sebab di dalam dunia pesantren itu biasanya putranya kiai dapat putranya kiai, sehingga bibit bobot itu terjaga. Nah, warga persyarikatan ini Aisyah dengan Muhammadiyah, mari kita biasakan mencari gandengan calon hidup itu sesama warga persyarikatan, itu lebih indah, gak ribet. Bagaimana caranya? Solusinya lewatkan orang Wat Kali yang sekarang di Lumajang itu. Saya sudah beberapa kali sukses Pak menggandengkan laki perempuan di Lumajang ini. Alhamdulillah. Ini terus akan saya promosikan, saya memang mak comblang. Kan nggak salah. Kembali lagi ke adzan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi itu pertama tidak gampang marah. Dan Nabi Muhammad SAW punya sifat-sifat istimewa. Pertama, jujur. Jujurnya Rasulullah itu bukan hanya diakui oleh istri-istri beliau, tapi dunia mengakuinya, lingkungan mengakuinya, sehingga mendapat gelar Al-Amin mulai kecil, orang yang terpercaya. Kalau Nabi bicara A, langsung percaya orang, karena terpercaya. Berapa ini harganya ya Rasulullah, ya Muhammad? Barang ini berapa? Saya ngambil dari jeragan saya segini, terserah jenengan mau beli berapa. Dibadani monggo, mboten dibadani nggih monggo. Cara dagang seperti itu Rasul, itu justru laris manis. Pedagang yang lain belum habis, bisnisnya Nabi sudah habis. Itu yang harus diikuti oleh cara bisnis peloduk. Tadi kan sudah disampaikan, dari pabrik sekian kami jual sekian, itu kejujuran Pak. Masa gak percaya nang Pak Muahlan? Percayalah, Pak Muahlan itu sekarang sudah pensiun, gak punya kepentingan apa-apa kecuali membesarkan persyarikatan. Kecuali kalau Pak Muahlan tiba-tiba mau sogeh dua helikopter, mau ke sini tadi sudah motoran sama dengan yang ceramah. Saya disalib tadi di keraton, cuma diam saja saya disalib oleh ibu-ibu dua goncengan. Nyalipnya di depannya Pak Kemis sana. Jadi berorganisasi itu pertama memang harus menegakkan kejujuran. Secara pribadi mari kita mengikuti sifat Rasul yang jujur itu. Jangan sampai orang lain yang mengambil kejujurannya itu, sementara kita pengikut Rasul tidak mempraktekkan kejujuran itu. Bukankah ada seorang tokoh besar dunia namanya Mahatma Gandhi itu? Sering saya sampaikan, Mahatma Gandhi kedatangan tamu seorang ibu nuntut anaknya, Pak Mahatma tolong anak saya ini dinasehati ya. Kenapa Bu? Dia suka makan permen, saya khawatir giginya rusak. Oh gini aja Bu, minggu depan bawa ke sini ya. Sekarang saja Pak, rumah saya jauh. Enggak, minggu depan saja. Minggu depannya dibawa lagi. Ini Pak, Mahatma Gandhi cuma gini, ya mana anaknya Bu? Ini. Nak, coba lihat giginya. Dia kemudian meringis. Loh, giginya ini bagus ini. Ini bisa rusak kalau kamu suka makan permen. Mulai besok berhenti ya nak? Iya. Sudah Bu, bawa pulang. Ibunya malah protes. Cuma gitu saja kok, nunggu seminggu sih Pak. Kok nggak kemarin-kemarin bilang, oh begini, minggu kemarin tuh saya masih suka makan permen Bu. Kalau saya suka makan permen, menasihati anak ibu berhenti makan permen, saya tidak jujur kepada diri sendiri. Itu bukan pengikut Nabi Muhammad, tapi kejujurannya menggunakan kejujuran Rasul. Nah kita ini mari biasakan menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita. Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang banyak bakso kencet di kota-kota itu. Tahu bakso kencet? Baksonya ditutup kain, ketok kencet itu.
Ada orang laki-laki makan di situ, saya berpositif thinking, oh itu musyafir, tapi itu baik tonggo. Berarti tidak jujur. Marilah kita praktekkan kejujuran itu. Dan yang kedua, Nabi itu kan bertanggung jawab atas segala amanah yang dibebankan di pundaknya. Tanggung jawab, berkeluarga tanggung jawab, menjadi tokoh tanggung jawab, apapun bertanggung jawab seluruhnya, menjadi aktivis persyarikatan bertanggung jawab. Baru Nabi itu tabligh, menyampaikan kebenaran agama secara holistik dan komprehensif. Seorang dokter ulama besar dari Mesir baru saja wafat, namanya Yusuf Qaradawi, baru saja meninggal dunia. Beliau mengingatkan kepada kita, tugas sebagai muslim itu ada 5. 1, ilmui agama ini dengan baik, terus belajar tentang agama, datang ke majelis taklim, pengajian rutin, terus mendalami agama ini dengan baik. Yang kedua, hayati ajaran agama ini dengan sungguh-sungguh, dihayati. Iya ya, Islam ini turun membahagiakan, bukan menyengsarakan. Orang beragama itu justru bahagia hidupnya. Banyak teman, pengajian, ada pecel, kan bahagia. Walaupun bukan itu tujuannya, tapi saya dari Lumajang mikir tadi gak sarapan wis mau ngono pecel ae kok. Sudah dapat bocoran masalahnya. Jadi bocornya pecel ini sampai ke Lumajang, Pak. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kata Yusuf Qaradawi yang ketiga, setelah mengamalkan ajaran agama itu dengan sungguh-sungguh. Capek-capeklah dalam beragama, karena orang yang capek dalam beragama di hatinya ada kemenangan. Yang keempat, dakwahkan ajaran agama kepada siapapun orang yang membutuhkan, maka dakwah itu tidak pernah berhenti. Dan kita secara pribadi jangan berhenti jadi orang baik. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti jadi orang baik. Kita ini baik saja belum tentu, tapi jangan sampai berhenti menjadi orang baik. Berproses semuanya menuju kesempurnaan hidup. Sampai kapan? Muadzin menyatakan sampai la ilaha illallah, selesai. Wala tamutunna illa wa antum. Nah, yang kelima, bela ajaran agama ini, kata Yusuf Qaradawi, kalau ada tangan jahil akan ngotori agama kita ini. Bapak sekalian, ini jamnya masih kurang loh ya. Jangan digugat karena tadi mulainya juga terlambat. Muadzin mengingatkan kepada kita setelah syahadu anna Muhammadar Rasulullah dengan berbagai macam pemahaman kita itu. Apa Pak setelah itu? Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Masjid ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Sampai semua pojok dunia ini diajak semua oleh para muadzin. Ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Bukan sekedar sholat, tapi sholat yang sungguh-sungguh, tepat waktu, as-sholatu ala waktiha. Bukan sekedar tepat waktu, tapi sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagaimana Pak Aryo? Kemarin pertanyaan ibu-ibu di Lumajang, bagaimana Pak Aryo sholat yang khusyuk itu? Apa bisa kita ini? Oh bisa, asalkan wudunya diawali dengan cara yang benar. Kadang wudhu itu kan sekedar kecepek-kecepek membasahi bagian tubuh tanpa penghayatan. Tapi kalau wudhu yang benar dihayati, pesan-pesannya itu, insya Allah sholat kita akan khusyuk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan tangan kita atas nama Allah yang Rahman dan Rahim, tidak melakukan kekerasan. Rahman, kasih dan sayang kepada anak, lembut, kepada orang di bawah kekuasaan kita, lemah lembut. Wudhu kita ngajari seperti itu, baru berkumur. Berkumur itu artinya kita membiasakan mensucikan lisan kita dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang kasar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Baru setelah ini menghisap air. Penciuman kita harus kita jaga dengan baik.
Baru wajah kita sucikan, di wajah ada mata, jangan sampai underestimate, meremehkan, memojok-mojokkan orang. Orang ahli wudhu itu pandangannya teduh kepada orang lain, tidak sinis. Kalau ada orang kepingin ditolong, ya ditolong. Adakan gerakan 30 detik per hari mendoakan sesama. Sanggup? 30 detik saja, Pak. Enggak selama-lama. Ada orang lewat, ya Allah, mudah-mudahan si fulan itu kau berikan kelancaran rezekinya, ya Allah. Yang didoakan nggak tahu. Ini biasanya perlu kejernihan hati untuk mendoakan sesama manusia. Kalau misalnya diundang dan datang, ya Allah, mudah-mudahan yang hari ini tidak datang kau berikan semangat di dalam ibadahnya di lain selain kegiatan pengajian ini. Didoakan 30 detik saja. Hayya 'alas shalah. Salat yang khusyuk seperti itu. Nah, wudunya begitu. Setelah itu kemudian baru rambut, kepala, batok kepala, ada otak, pikiran-pikiran kita harus positif. Husnudzon kepada sesama. Ini senantiasa diulang-ulang, Pak, penjelasan ini. Supaya kita juga ingat ketika wudu bukan main-main. Baru kaki kita sucikan, langkah kaki kita menuju kepada ridha Allah. Dari KLPP datang ke sini dalam rangka mencari ridha Allah. Ini yang terjauh mana? KLPP ya? Mana? Oh iya, Padomasan, Jember ya. Luar biasa. Pengajian ini didatangi 2 kabupaten, Bapak Ibu sekalian. Jember dan Lumajang. Jember mana? Padomasan. Ya, Padomasan Barat, ya. Keletan, Sungai, Bondoyudo. Tapi kan Jember administrasinya, KTP-nya Jember. Luar biasa. Sama halnya kalau saya ngisi pengajian di Tempur Sari, itu 2 kabupaten juga, Lumajang dan Malang. Keletan Kali Gledek. Yang sebelah baratnya itu sudah masuk Kabupaten Malang. Jadi jauh-jauh dari Padomasan, dari KLPP datang ke sini dalam rangka mencari ridha Allah. Ayo sholat kita latih menjadi khusyuk dari wudhu yang benar itu. Soal bagaimana kita menjaga hati bergantung perjalanan spiritual kita. Semakin hebat dia menjaga kesucian hatinya, insya Allah semakin bisa ketemu dengan Allah dalam sholatnya itu. Jangan sampai angger sholat lali rokaat. Niki penyakit niki ada di luar KLPP dan Padomasan, di luar PCM Yoso dan PCA Yoso. Kalau toh ada, itu fiktif belaka, ya, ada kesamaan. Mulai dulu yang namanya khusyuk itu memang pekerjaan hati yang tidak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Hayya 'alas shalah, baru yang berikutnya hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan. Itu yang menjadi cita-cita hidup kita, menang dunia akhiratnya itu dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan sekarang seperti sekarang ini. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Baru diingatkan lagi bahwa hidup ini menuju kemenangan harus kembali dan bersandar kepada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Orang Islam, orang beriman, sandaran hidupnya adalah Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Orang beriman itu sandaran hidupnya adalah Allah. Maka Allah akan angkat derajat mereka itu dari kegelapan menuju kepada kehidupan yang penuh dengan pertolongan Allah. Tapi kalau orang-orang yang tidak bersandar kepada Allah, dibiarkan oleh Allah jatuh dalam lembah kehancuran hidup. Bapak-bapak sekalian, saya punya sahabat. Sahabat saya itu nuwun sewu, invalid. Tangannya sebelah, yang sebelah tidak ada, cuman hanya 3D saja. Tapi kegiatannya, Bapak-bapak sekalian, tidak pernah surut membantu orang-orang yang menderita, misalnya katarak, bibir sumbing, berbagai macam penyakit dalam, dibantu untuk sampai operasi selesai oleh dia. Sudah berapa yang dibantu?
sudah belasan ribu orang yang dibantu oleh beliau. Bagaimana caranya membangun relasi dengan berbagai pihak yang bisa memberikan donor bagian tubuh, ada yang dana dan sebagainya. Tapi belasan ribu itu sudah ditolongnya. Tangannya sebelah, nyupirnya pinter. Belasan ribu, lebih 11 ribu. Kita Pak, berapa yang sudah kita tolong dari orang-orang yang membutuhkan? Bagaimana cara menolongnya? Kalau warga persyarikatan, mari organisasi ini kita pergunakan untuk mengentas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sesama itu. Ya, kalau ekonomi mulai dirintis, seperti sampaikan oleh Pak Muhlan tadi, saya senang sekali mendengar tadi. Saya perhatikan seksama bawa dompetnya dalam pengajian itu. Catatan penting, bawa dompet dan isinya. Uangnya bukan isinya. Isi bisa macam-macam, STNK. Iya, bisa macam-macam lah di situ. Yang terakhir, Bapak sekalian, kumandang adzan ditutup dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kalimat itu menunjukkan kalau hidup diakhiri dengan la ilaha illallah, tanda bahagia orang itu. Ada survei di Jakarta Timur, Bapak sekalian. Survei terhadap orang yang di pasien rumah sakit yang oleh dokter yang sudah pensiun di situ, setiap nazak dituntunnya. Dituntun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari 1000 pasien yang dia catat itu, yang bisa mengucap la ilaha illallah hanya 70 orang saja. Betapa susahnya, Pak. Tidak segampang yang kita bayangkan. 1000 yang lancar mengucap la ilaha illallah, 70 disurvei di rumahnya apa kebiasaan mereka. Saya sebut 4 saja, sebenarnya ada 8. 1, orang yang nyebut la ilaha illallah lancar itu mereka biasa menjaga sholatnya. Alhamdulillah, kita sudah istiqomah. Yang kedua, orang itu tadabbur Quran atau membaca Al-Quran, istiqomah. Potongan kita senang ngaji, alhamdulillah. Yang ketiga, senang silaturahmi, pengajian-pengajian begini ini. Kita punya modal 3 sudah, Pak. Yang keempat, nyah-nyoh. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Nyah-nyoh, suka bersedekah. 4 itu saja. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana kumandang adzan bisa menutup kehidupan dengan la ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.